Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam membaca Matan al-Waraqat karya al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan yang baru. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa la yaqtadi al-fawra li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamani al-awwal duna zamani al-thani. Baik. Ini masalah yang kedua. Ndak ada. Yang mananya ndak ada? Baik. Ini berarti tambahan di sebagian nusakh. Ndak apa-apa. Ini sebenarnya pendalilan yang beliau bawakan. Ya. Pendalilan yang beliau bawakan. Baik. Kita baca dulu. Masalah yang kedua kata beliau, dan amr perintah la yaqtadil fawra, tidak mengharuskan bersegeranya seseorang di dalam melakukan perintah. Nah, ini masalah baru, yaitu masalah al-fawriyatu fil amr, bersegera di dalam mewujudkan dan merealisasikan sebuah perintah. Kenapa sih itu? Hah? Oh, berarti diakhirkan. Coba kasih bukunya. Nggak ada. Coba. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Cetakan Turki kapan tentunya. Cetakan Palestina mungkin tentunya. Nggak ada di situ masalahnya. Taib, ini masalah tentang al-fawriyatu fil amr, bersegera dalam melakukan perintah. Ketika datang perintah, apakah wajib bagi kita untuk bersegera langsung kita lakukan di waktu itu atau boleh kita akhirkan? Dan ini masalah sudah berlalu di mana? Al-usul min ilmi al-usul. Masalah masyhurah. Ini. Dan kesimpulan dari masalah ini, para ulama berselisih di dalamnya. Di antara mereka ada yang berpendapat akan al-fawr, wujubul fawr, wajibnya untuk bersegera, dan di antara mereka ada yang berpendapat akan bolehnya takhir. Dan kita bahas dulu dari mereka yang membolehkan akan takhir. Berarti mereka tidak mengharuskan wajibnya al-fawr. Paham ya? Kalau mereka berpendapat akan bolehnya takhir, berarti pemahamannya mereka tidak mengharuskan wajibnya al-fawr. Paham ya? Dan bagi mereka yang mengharuskan dan mewajibkan al-fawr, bersegera, berarti sebaliknya. Mereka tidak membolehkan at-takhir. Paham ya? Kelazimannya. Oh, ini usul fikih begitu, antum harus tahu kelaziman lafadznya apa, keharusannya bagaimana, kalau begini harus begini. Paham ini? Untuk mereka yang mengatakan layak tadil faur, perintah tidak mengharuskan bersegera dalam melakukannya. Apa artinya? Berarti boleh diakhirkan. Dalil mereka di antaranya yang paling kuat adalah Nabi SAW ketika turun kepada beliau perintah haji di tahun keberapa? 9 Hijriah. Beliau tidak langsung haji, tapi beliau berhaji di tahun setelahnya. Amin. Di tahun yang ke-10. Dari sini mereka mengatakan kalau begitu namanya perintah berarti boleh diakhirkan. Kenapa? Nabi diperintah haji di tahun ke-9, Nabi tidak langsung haji, melainkan Nabi undur, Nabi tunda sampai tahun ke-10. Paham tidak ini?
Nah, ini pendapat yang pertama. Baik, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tidak wajib berulang, berarti boleh diakhirkan. Dan ini pendapat kebanyakan dari orang-orang Syafi'iyah, demikian pula kebanyakan dari orang-orang Hanafiyah dan riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan alasan mereka juga, mereka mengatakan asal dari amr itu cukup asal dari amr itu adalah tolak, perintah. Dan perintah asalnya ketika dia tidak dikoit dengan zaman waktu tertentu, ya bebas bagi seseorang kapan saja dia mau dia lakukan. Itu hujjahnya. Adapun dalil yang mereka pakai itu tadi sabda Nabi perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika diperintah haji di tahun yang ke-9, Nabi tidak langsung haji, tapi Nabi haji di tahun ke-10. Ini pendapat yang kedua yang mengharuskan al-faur atau bersegera dalam melakukan perintah. Berarti keharusannya mereka tidak membolehkan mengakhirkannya. Dan ini pendapat orang-orang Malikiyah dan sebahagian dari orang-orang Syafi'iyah, demikian pula sebahagian dari orang-orang Hanafiyah. Dan ini yang nampak zahir mazhabnya orang-orang Hanabilah. Kalau pendapat pertama tadi riwayat dari Imam Ahmad. Kalau ini pendapat atau mazhabnya orang-orang Hanabilah. Bedakan Imam Ahmad dengan Hanabilah ya. Imam Ahmad itu ya Imam Ahmadnya. Kalau Hanabilah pengikutnya. Baik. Dan dalil mereka luar biasa. Dalil mereka sangat banyak dan sangat jelas. Itulah mengapa pendapat ini lebih dirojihkan dan dikuatkan oleh para ulama. Di antara dalilnya ada dalam Al-Quran, ada pula dalam sunnah, dan juga dalam praktek kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah di dalam menggapai ampunan dari Rabbmu serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana syahidnya? Wasari'u. Allah merintahkan untuk bersegera di dalam apa? Maghfirah wa rahmah wa jannah, untuk menggapai ampunan dan surga. Paham ini? Ini perintah untuk bersegera di dalam melakukan perintah. Karena perintah untuk menggapai ampunan dan juga menggapai surga ini diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Dan untuk menggapai perintah itu Allah perintahkan lagi untuk bersegera. Paham jadi pendalilannya? Nah, di antara dalil juga firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Dan berlombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Bah, ini lebih jelas lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita diperintahkan untuk bersegera, kalau di sini berlomba. Tahu artinya berlomba? Ya. Kita tidak bisa membiarkan ada orang di depannya kita. Paham ini? Ini maknanya berlomba. Istibaq. Paham ini? Fil khairat. Dalam melakukan kebaikan. Saya tanya antum, perintah yang datang dalam syariat, kebaikan atau tidak? Kebaikan jelas. Maka dalam melakukan itu kata Allah, bukan hanya dilakukan, tapi fastabiqu. Berlomba, bersegera. Paham ini? Dan diantaranya juga, Allah mensifati para nabinya dengan itu. Apa kata Allah dalam surah Anbiya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Al-ayah. Di antara sifat para nabi dan rasul, kata Allah, sungguhnya mereka dahulunya adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Bersegera di dalam melakukan kebajikan. Ini kalau dari ayat. Kalau dari hadits masyhur, kisah Hudaybiyah, tatkala Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembeli dan mencukur kepala mereka. Paham ini? Untuk menyembeli dan mencukur kepala mereka. Kata Nabi SAW di hari Hudaybiyah, "Qumu fanharu thumma hlaku." Berdirilah kalian, kemudian
bernaharlah dan cukurlah kepala kalian. Sirawi mengatakan, fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalath marrat. Tidak ada seorang pun yang berdiri di antara para sahabat sampai Nabi memerintahkannya 3 kali. Dalam kisah disebutkan, tatkala itu Nabi marah. Nabi masuk ke rumah istrinya, pulang ke rumah istrinya Ummu Salamah, kemudian Nabi curhat kepada Ummu Salamah. Curhat kepada Ummu Salamah menceritakan apa yang beliau dapati dari para sahabat, maksudnya perlakuan para sahabat. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada Nabi, Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, ala taraina ila nas inni amuruhum bil amri fala yaf'alunahu. Kata Nabi dalam keadaan marah. Kata Nabi, bagaimana pendapat Ummu Salamah? Saya memerintahkan kepada para sahabat ini untuk melakukan sesuatu, apa tadi? Menyembelih dan mencukur kepala, tapi mereka tidak melakukannya. Apa maksudnya? Nabi marah. Kata para ulama, inti dari pendalilannya marahnya Nabi ketika para sahabat tidak langsung melakukan perintah Nabi. Menunjukkan bahwa perintah itu wajib harus langsung dilakukan. Karena kalau memang tidak wajib bersegera, ya Nabi tidak akan marah. Paham ini tuh? Nabi tidak akan marah. Taib. Kemudian di antara hujjah pengamalan para sahabat. Pengamalan para sahabat di dalam mengamalkan dalil dan perintah syar'i. Dan juga diberikan ta'lil oleh para ulama, kenapa kita lebih memilih untuk mubadarah faur, karena itu lebih ahwat. Lebih berjaga-jaga dan berhati-hati. Amin itu? Dan juga mengakhirkan dari ibadah itu akan menyebabkan apa? Menumpuknya ibadah, tarakum al-ibadat, yang nantinya akan sulit bagi kita untuk menggantinya. Baik. Nah, oleh karenanya pendapat ini adalah pendapat yang lebih nampak dan lebih dikuatkan oleh para ulama karena kuatnya pendalilan yang terdapat di dalamnya. Baik. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal amru bi ijadil fi'li. Adapun ucapan beliau tadi yang jatuh di sebagian cetakan itu hanya pendalilan bagi pendapat di sini bahwa la yaqtadil faur, tidak mengharuskan al-faur. Amin. Dan di sini juga kita dapati perbedaan antara para ulama di dalam usul mereka. Sebagaimana yang kita sudah isyaratkan sebelumnya. Di kitab sebelumnya, apa kata Ibnu Utsaimin? La yaqtadil faur, wajib faur. Di sini dikatakan apa? La yaqtadil faur. Perbedaan antara keduanya. Dan banyak lagi perbedaan antara ulama, khususnya dalam usul mereka, pokok mereka dalam ilmu fikih terkhususnya. Baik, adapun ucapan beliau li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal duna zamanil tsani. Ini hanya pendalilan untuk menguatkan ucapan beliau di sini, la yaqtadil faur. Kata beliau, kenapa perintah tidak mengharuskan bersegera? Karena asal maksud dari perintah itu cukup ijadul fi'li saja. Cukup dengan mengadakan, mewujudkan apa yang diperintahkan. Min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal atau zamanil tsani. Tanpa ada qaid, pengharusan, penentuan dan penetapan apakah perintah itu harus dilakukan lebih dahulu atau boleh diakhirkan. Paham ini? Ini hanya pendalilan untuk mereka. Wa illa kita sudah sebutkan semua tadi dalam syarah matannya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi kal amri bis salati amrun bit taharat al muaddiyati ilaiha. Ini ada? Ada semua? Tidak ada yang berbeda? Baik. Ini masalah lain lagi. Kata beliau, dan perintah untuk melakukan sesuatu itu perintah terhadap sesuatu itu sendiri sekaligus. Dia juga perintah untuk apa saja yang perintah itu tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, ini isyarat kepada satu masalah masyhurah. Apa itu?
Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Paham gini ucapannya beliau itu? Perintah terhadap sesuatu, anggaplah sholat. Itu perintah untuk sholat itu sendiri, sekaligus perintah untuk segala sesuatu yang sholat tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Contohnya apa? Toharo. Makanya kata beliau, kal amri bis sholati, amrun bit toharotil muaddiyati ilaiha. Beliau berikan contoh, seperti perintah untuk sholat, ini juga mencakup perintah untuk bertoharo al muaddiyati ilaiha, yang menjadi apa? Muaddiyah. Kenapa muaddiyah? Istilahnya syarat pelaksanaannya, yang menjadi ketentuan dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Paham ini tak? Ini kaidah masyhurah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Baik. Dan kaidah lain juga, itu seperti al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Setiap wasilah yang mengantarkan kepada suatu maksud, maka hukum wasilah ini mengambil hukum maksudnya. Di antara maksud yaitu hukum wajib. Ketika ada ibadah wajib, namanya suatu ibadah pasti ada wasilah untuk sampai kepada ibadah tersebut. Apa saja. Maksudnya itu seperti sholat harus ada wudu, harus ada niat. Maksudnya itu? Paham ini? Harus bersih dari najis. Ini kan semua wasilah. Apa hukum wasilah ini yang menghantarkan kepada maksud? Yang mengambil hukum maksudnya. Karena maksudnya sholat yaitu wajib, maka hukum dia juga wajib. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa idza fu'ila kharajal ma'mur anil uhdah. Sama? Yakhruju fi'il mudhari. Sama. Dan apabila fu'ila, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Tidak ada fa'ilnya, saudara. Wa idza fu'ila, saya bilang fu'ila. Yang ada cuma naibul fa'ilnya. Antum baru dikecoh begitu saja sudah. Iya, tidak ada fa'ilnya. Yang ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke al-amr. Apabila suatu perintah telah dilaksanakan, maka kharajal ma'mur anil uhdah, maka yang diperintah itu telah keluar dari uhdahnya. Apa uhdah di sini? Kewajibannya. Ini juga masalah, yaitu masalah tentang kapan seseorang bisa dikatakan imtithal terhadap al-amr. Ya, kapan seseorang bisa dikatakan imtithal terhadap al-amr? Jawabannya seperti yang beliau katakan, yaitu ketika seseorang telah mewujudkan suatu perintah tersebut. Tapi ingat, sesuai dengan ketentuan serta persyaratan dan keharusan yang diletakkan pada perintah tersebut. Karena namanya perintah, tentunya ada ketentuannya. Seperti sholat, ada ketentuannya. Ketika ada orang melakukan sholat di luar daripada ketentuan, bidah. Apakah amalannya diterima? Tidak. Ataukah ada orang sholat tapi tidak memenuhi syaratnya? Tidak wudu, syah sholatnya? Tidak. Keluar dari uhdahnya? Tidak. Paham tidak ini? Paham tidak ini? Ini masalah gampang. Masalah tentang kapan seseorang yang diperintah bisa dikatakan mumtathil, imtithal terhadap perintah. Jawabannya apa? Ketika dia sudah melakukan perintah tersebut, tapi dengan syarat, di atas syarat dan ketentuannya. Kalau dia penuhi syarat dan ketentuannya, keluar dari uhdah atau kewajiban. Adapun kalau dia tidak penuhi, maka tidak keluar dari kewajibannya. Apa maksudnya? Tidak jatuh kewajiban dan tidak hilang permintaan. Ini masalahnya. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk, masih bisa. Mana mic-nya? Kenapa antum tidak kasih turun memang? Baca sedikit saja ini. Ini masalah ringan sih sebenarnya. Mas, antum saja mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yadkhul fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Baik.
sudah berlalu ya, bahwa judul itu bukan dari muallif. Bukan dari muallif. Wallahu taala alam, itu namanya judul. Enggak apa-apa, baca saja. Iya. Fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun was-sahi was-sabi wal-majnun ghairu dakhilina fi khitab. Kenapa bisa ghairu? Ghairu dakhilina. Ayo, ghairu dakhilina fil khitab. Wal kuffar مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به هو الإسلام لقوله تعالى ما أسلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. طيب يكفي. قال رحمه الله تعالى يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. Sekarang masalah sebagaimana yang telah disebutkan di sebagian cetakan judulnya, yaitu masalah tentang man yadkhulu fil amri wan nahi wa man la yadkhul. Siapa saja yang masuk dalam amr dan nahi, dan siapa saja yang tidak masuk. Ini yang ditakbir di kitab sebelumnya dengan apa? Man yadkhulu fi apa di usul menusul? Kan? Man yadkhulu fi taklif. Siapa saja yang masuk ke dalam taklif. Apa maksudnya taklif? Ya, amr dan nahi. Perintah dan larangan. Ketika datang perintah dan larangan, siapa saja orang yang ditujukan dengan perintah dan larangan ini, sehingga dari situ kita katakan siapa saja yang wajib untuk melakukannya dan bisa mendapatkan berhak disiksa ketika meninggalkannya. Kalau perintah, kalau larangan, kita bisa tahu siapa saja yang berhak disiksa kalau dia melakukannya, dan siapa saja yang diganjar pahala kalau dia meninggalkannya. Itu sebenarnya faedah atau apa istilahnya, keutamaan kita mengetahui hal ini. Dan sudah berlalu ya di usul min ilmu usul, bahwa syarat taklif itu ada berapa? 2. Balik, akil. Dan syarat ini sebenarnya kenapa dipersyaratkan dalam taklif? Karena satu sebab. Namanya taklif, perintah dan larangan, itu perlu faham, pemahaman, pengetahuan terhadap taklif itu. Paham tidak ini? Dan orang yang bisa paham itu kebanyakannya apa? Harus balik dan harus akil. Kenapa? Karena orang gila atau anak kecil, dia tidak punya ilmu. Orang gila karena hilang akalnya, anak kecil karena memang dia belum punya ilmu. Paham ini? Makanya dipersyaratkan oleh ulama, taklif harus apa? Balik, akil. Maka siapa saja yang keluar dari balik dan akil, maksudnya dia tidak balik, tidak akil, apakah dikatakan mukallaf? Tidak. Paham tidak ini? Makanya kata beliau, masuk ke dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya perintah dan larangannya orang-orang yang beriman. Adapun as-sahi was-sabi wal majnun, 3 orang ini kata Allah yang lupa, anak kecil dan orang gila, ghairu dakhilina fil khitab. Tidak masuk ke dalam khitab. Kalau kita lihat kenapa as-sabi, anak kecil, kenapa tadi? Karena belum balik, belum sempurna akalnya. Adapun al-majnun karena memang tidak punya akal. Adapun sahi, orang yang lupa, ini diikutkan kepada orang yang hilang akalnya. Hanya saja bedanya dengan majnun. Kalau majnun kan waktunya lama. Kalau sahi dia waktunya singkat. Paham gini? Keluarnya ketiga ini karena itu syarat tadi. Tidak adanya apa? Faham dari mereka. Orang yang lupa, di saat dia lupa, dia paham tidak akan taklif? Tidak tahu, karena buktinya dia lupa. Kalau dia ingat itu dia paham. Anak kecil juga, di waktu dia kecil belum balik, apakah dia paham taklif? Oh ini perintah, ini larangan? Belum paham. Apalagi orang gila. Paham ini? Kemudian masalah berikutnya, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam. Ini sebenarnya masalah intinya juga. Ketika kita sudah mengetahui siapa yang masuk dalam khitab dan siapa yang tidak, kita simpulkan. Yang masuk dalam khitab, mereka para mukallaf. Apa syarat mukallaf? Balik, akil. Kenapa dipersyaratkan 2 hal ini? Karena yang namanya taklif, namanya khitab, perlu adanya faham, ilmu. Nah orang yang tidak balik, anak kecil, dan orang yang hilang akalnya, orang gila, ikut ke dalamnya siapa? Orang yang lupa. Mereka punya pemahaman tidak? Tidak. Nah ini makanya tidak ditaklif.
Hanya saja bedanya nanti untuk anak kecil ketika dia sudah besar masuk taklifnya karena sudah berakal. Orang gila kalau misalkan dia waras mukallaf. Demikian pula orang yang lupa kalau misalkan dia ingat mukallaf atau tidak? Mukallaf. Paham ini? Paham ya? Sekarang orang-orang kafir. Kata beliau wal kuffar. Adapun orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'i syara'i. Mereka juga ikut di khitab. Maksudnya masuk dalam khitab tentang atau terhadap cabang-cabang syariat. Wa bima la tasihhu illa bihi, dan juga terhadap apa yang syara'i atau furu' syara'i tadi tidak syah kecuali dengannya. Apa itu? Wahwal Islam, yaitu keislaman. Masalah ini sebenarnya ikhwas sekalian sudah kita bahas di kitab sebelumnya. Namun sebelum itu di kitab ini kita akan jelaskan sedikit apa sebenarnya akar dari masalah ini. Masalah ini sebenarnya akarnya kembali kepada ahlu kalam. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Mereka yang mengatakan bahwa kekufuran itu, iman itu hanya satu. La yatajazza. Makanya bagi mereka kekufuran di sisi mereka itu hanya satu. Nah ini tidak banyak bentuknya. Dosa, maksiat hanya satu bentuknya. Makanya mereka ketika ada orang melakukan dosa dan maksiat langsung keluar. Tidak ada kesempatan. Pokoknya langsung. Kenapa? Karena menurut mereka iman itu hanya satu. Maka pembatalnya juga hanya satu. Kekufuran, dosa hanya satu bentuknya. Paham ini? Makanya mereka mengatakan orang-orang kafir kalau begitu tidak dikhitab dengan furu' syariah. Dia hanya dikhitab dengan usul syariah. Lihat ini syubhatnya. Mereka membagi juga syariat menjadi dua. Ada usul, ada furu'. Apa itu usul? Pokok syariat. Tauhid, iman, dan semisal dengannya. Furu', salat, zakat, puasa, rukun Islam yang 5. Paham ini? Kata mereka, orang kafir tidak dikhitab dengan salat, zakat, puasa, enggak. Dia hanya dikhitab dengan apa? Islam, iman, tauhid, usul syariah saja. Paham ini? Kenapa? Karena menurut mereka iman hanya satu. Pahamnya itu? Maksudnya apa? Orang kafir di akhirat kelak mereka hanya akan diadab dengan kekafirannya. Mereka tidak akan diadab dengan meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah yang lainnya. Nah, ini pendapat mereka dan ini batil. Adapun ahlus sunnah kesimpulannya orang kafir dikhitab dengan khitab syariah. Mau furu'nya apalagi asalnya. Kenapa dikhususkan furu' di sini? Karena di sini para ulama berselisih. Adapun asal tidak ada yang berselisih. Orang kafir itu masuk dalam khitab iman, khitab tauhid, dihitab untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada perselisihan di situ. Biar orang Mu'tazili juga mengatakan dengan itu. Yang menjadi masalah ini furu'us syariah, salat, puasa, zakat, rukun Islam yang 5, ibadah yang lainnya. Apakah orang kafir juga masuk dalam situ atau tidak? Ini yang berbeda di sini. Makanya beliau langsung khususkan di sini masalah dengan furu'us syara'i. Karena di situ terjadi perselisihan. Dan kesimpulannya orang kafir juga masuk dalam khitab terhadap furu' syariat. Paham ini? Hanya saja ikhwas kalian ingat jenis khitabnya dengan orang beriman beda. Sudah kita sebutkan sebelumnya kan? Perbedaan yang pertama dari sisi imtithalnya. Orang yang beriman ketika dia dikhitab dengan perintah dan larangan, apa yang wajib bagi dia? Melakukan perintah dan menjauhi larangan di saat itu. Paham tidak ini? Adapun orang kafir ketika dia mendapati perintah dan larangan, tidak wajib bagi dia untuk melakukannya. Karena tidak bisa. Sah tidak salatnya orang kafir? Tidak. Puasanya orang kafir? Sedekahnya orang kafir? Dari sini kita tahu saudara, orang kafir itu biar bagaimana dia bangun masjid, biar bagaimana dia mau kurban 80 ekor sapi, tidak ada artinya. Kan? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah katakan, diperhadapkan kami dengan amalan mereka, tapi kami jadikan amalannya seperti debu berterbangan. Bahasa ringkasnya kali nol. Tidak ada artinya. Lantas bagaimana maksudnya mereka masuk dalam khitab? Maksudnya mereka akan diazab karena mereka sudah meninggalkannya.
Itu maksudnya. Sudah lewat tadi usul-usul ini? Sudah lewat, saudara. Murojaah saja itu buku. Kemudian perbedaan yang kedua, seorang muslim mukmin ketika dia mendapati khitab, lalu dia meninggalkannya, wajib dia apa? Qadha. Kalau orang kafir masuk dalam Islam, tidak wajib dia qadha. Walaupun sebelum dia Islam, dia tetap mukhatab atau tidak? Mukhatab. Pahamnya ini? Jadi kesimpulannya, orang kafir tetap masuk dalam khitab sama seperti orang-orang yang beriman, baik pada furu' syariat, apalagi usul syariah. Hanya saja bentuk taklifnya yang berbeda. Kalau orang-orang beriman, apa bentuk taklifnya? Wajib dia lakukan kalau dia perintah, dan wajib dia tinggalkan kalau dia larangan. Paham ini? Dan kalau dia lakukan dapat pahala, kalau dia tinggalkan dapat dosa. Adapun kalau dia luput dari melakukan suatu kewajiban, wajib baginya qadha. Orang kafir enggak wajib dia lakukan pada saat dia kafir. Dia hanya wajib melakukan kalau dia sudah muslim. Tapi bersamaan dengan itu, apakah dia tidak diiqab terhadap kewajiban yang dia tinggalkan pada saat dia kafir dan larangan yang dia lakukan pada saat itu? Akan diiqab. Alhamdulillah. Demikian pula perbedaannya, kalau kafir masuk ke dalam Islam, dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Kesimpulannya, masuknya orang kafir dalam khitab itu menunjukkan bahwa mereka akan disiksa dengan khitab yang mereka tinggalkan berupa perintah atau larangan yang dia lakukan. Paham gini? Pertanyaannya, saya kira mereka sudah diazab dengan kekafirannya. Naam, tapi Allah jadikan azab mereka yang meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan syariat itu tambahan di atas azab kekafiran mereka. Makanya mereka diazab 2 kali. Kata Allah, wazidnahum azaban fauqa azab. Kami tambahkan kepada mereka orang-orang kafir azab di atas azab, wal iyad billah. Naktafi bihada al-qadar. Sebelumnya kita sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ya, ditanyakan pada penghuni neraka sakar, "Kenapa kalian bisa masuk neraka?" Apa kata penghuni neraka? Kami dulunya bukan orang-orang yang sholat. Paham maksudnya? Maksudnya mereka ternyata di akhirat paham bahwa dirinya ini mukhatab, tapi karena kesombongannya di dunia tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Atina al-afiyata was salama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.